Hai, selamat datang di Niteret Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita udah sampai di another Choose Your Deck reading lagi. Dan untuk topik kali ini aku akan buka kartu untuk kamu yang pengen tahu perihal kenapa sih dia ngilang. Kok dia tiba-tiba menarik diri dari kamu? Apa sih yang terjadi antara kamu dan orang ini saat ini? Apakah nanti akan ada kemungkinan dia akan kembali lagi? Dan apa sih saran-saran terbaik untuk kamu dalam koneksi kamu bersama orang ini? Ini bisa jadi koneksinya pacaran, ini bisa jadi kalian masih pendekatan, ini bisa jadi kalian suami istri tapi ternyata kalian tidak berkomunikasi dengan cukup baik, mungkin karena terpisah jarak. Bisa jadi juga, intinya di sini kita bahas perihal suatu koneksi antara kamu dan seseorang di mana kalian lagi bertanya-tanya ini koneksi arahnya kemana atau hubungannya arahnya kemana, oke? So, kita akan lihat apakah ini orang akan kembali menghubungi kamu atau tidak dari deck-deck yang ada di depan kamu saat ini, kartu tarot yang terpajang di depan kamu saat ini. Jadi kita nggak banyak-banyak di sini buka decknya, hanya ada 3. Ini adalah deck pertama, oke. Ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Nah, untuk masing-masing deck nanti aku akan sertakan timestamps-nya di description box, sama bisa cek di situ untuk masing-masing deck kapan waktunya, oke. Jadi sekarang mungkin kamu pengen meditasi dulu, pengen cocokin mana sih yang benar-benar menarik hati kamu untuk milih decknya gitu loh. Atau kalau misalnya kamu merasa ragu untuk milih salah satu deck, bisa dibuka satu-satu, why not? Oke, so aku ulang lagi, ini deck pertama, deck kedua, dan ini deck ketiga. Oke, that being said, kita langsung mulai ke deck pertama. Dan kita simpan dulu 2 deck lainnya. Oke. Hai deck pertama, semoga kamu dalam keadaan sehat di sini dan stay safe, stay healthy. Kita masih di tengah pandemi virus corona dan semoga segera membaik di tahun depan. Tenang aja, aku akan upload untuk prediksi tahun 2021, jadi tunggu aja di Niteret Channel. Oke, sekarang kita langsung mulai. Kenapa sih dia tiba-tiba ngilang? Kenapa sih dia tiba-tiba berhenti komunikasi sama kamu? Kita akan lihat apa sih masalahnya buat deck pertama ini. Oke, here we go. Oke, give me messages please about no communication period in this connection. What's going on? Oops. Oke, nggak lama-lama ya. Oke. Ten of Swords. The Hierophant. Two of Pentacles. Six of Cups. Knight of Cups. The Sun card. Oke. Oke, di sini ada 2 kemungkinan zodiak yang menonjol banget, ada Taurus kemudian ada Leo, tapi ini bisa jadi dengan semua zodiak. Oke, deck pertama ya. Aku ngelihat di sini sebenarnya koneksi atau hubungan kamu dan orang spesifik yang kamu tanyakan di sini sebenarnya udah berakhir. Mungkin kalian udah putus. Ini udah benar-benar putus ya. Dia itu memang sudah mengatakan kepada kamu bahwasanya dia ingin hubungan ini berakhir. Oke, atau mungkin dia lebih ekstrim lagi, mungkin dia blokir kamu, mungkin dia udah nggak ngasih kabar apa-apa lagi ke kamu. Intinya di sini semuanya sudah berakhir. Ada Ten of Swords di sini. Nah, salah satu kemungkinan kenapa orang ini menarik diri dari kamu atau memilih putus dari kamu, mungkin ada isu perihal komitmen. Nah, isu pertama mungkin, satu kemungkinan pertama mungkin ya, ada
sebagian kecil dari kamu mungkin yang orang ini mungkin memilih orang lain ketimbang kamu. Jadi aku lihat ada orang lain, oke? Dia milih orang lain ketimbang kamu, dan mungkin dia akan komit dengan orang lain itu ketimbang kamu, oke? Jadi ada option di sini, ada pilihan lain. Yang kedua di sini mungkin juga ada sebagian dari kamu yang dimana kamu di sini udah pengen komitmen sama orang ini, tapi itu orang belum siap. Jadi pasangan kamu ini belum siap untuk komitmen, belum siap untuk sesuatu yang solid atau stabil, sesuatu yang mengikat seperti pernikahan. Oke, karena aku ngelihat kalian berdua salah satu pihak mungkin menginginkan pernikahan, which is salah satu pihak belum siap untuk itu. Two of Pentacles, dia masih pengen menikmati kesendiriannya, dia masih pengen single, dia masih pengen jomblo, dia masih pengen menikmati waktunya sendirian. Intinya di sini dia belum siap untuk terikat dengan seseorang spesifik. Jadi jikapun orang ini punya pilihan tertentu di sini, ya, ini bagi yang kedua ya. Jikapun ini orang ya punya pilihan lain, dia nggak bakalan siap untuk komit dengan pilihan-pilihan yang dia punya. Jadi sederhananya ini orang masih pengen have fun sama hidupnya, oke? Atau bisa jadi kamu berhubungan dengan seseorang yang berbeda usia dengan kamu. Jadi dia belum siap lah menanggung beban komitmen. Menurut dia komitmen itu adalah sesuatu yang sangat krusial, oke? Tidak sesuatu yang ringan, karena ada sebagian orang yang menganggap kalau nikah mah nikah aja mbak gitu ya. Tapi aku menganggap pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan ya. Itu adalah sebuah perpindahan tanggung jawab dari orang tua kamu kepada kamu berdua gitu loh. Jadi bukan tanggung jawab orang tua kamu lagi sebenarnya kamu kalau misalnya kamu udah nikah. Jadi shame on you kalau misalnya I don't want to say that. Mohon maaf, aku akan cut di situ. Tapi intinya di sini memang salah satu pihak menganggap pernikahan itu adalah suatu hal yang masih perlu dibicarakan lagi, masih perlu untuk dipertimbangkan lagi. Nah, itu mungkin salah satu penyebab kenapa kalian, atau penyebab utama kenapa kalian memilih untuk putus, oke? Tapi ketika aku melihat kartu Six of Cups, Knight of Cups, dan The Sun, aku ngelihat kalian berdua sebenarnya memang saling mencintai, oke? Saling mencintai, saling menyayangi, kalian merasa nyaman dalam hubungan ini. Kalian mungkin merasa dia ini adalah sosok yang bikin kalian happy, satu-satunya sosok yang bikin kalian kayak merasa berada di rumah gitu, feels like home you guys. The Sun card here. Mungkin kalian juga ngerasa, walaupun mungkin salah satu pihak belum siap untuk menikah, tapi dia tahu bahwasanya kamu atau dia adalah sosok yang dimana kamu akan berakhir sama dia suatu saat nanti, tapi bukan sekarang. Nah, jadi inti dari semua kartu ini, kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi di sini. Aku kuat banget ngelihat di sini kalian masih memikirkan satu sama lain, oke? Dan masalahnya adalah saat ini dia belum siap untuk komitmen, which is salah satu pihak kesel dengan itu. Yang satu udah pengen komit, yang satu belum. Jadi dia nggak suka dengan itu dan akhirnya memilih untuk putus. Mungkin kalian udah putus, oke? Mungkin juga ada anak-anak terlibat di sini. Nah, kemungkinan kedua aku ngelihat di sini kenapa orang ini memilih mengakhiri hubungannya sama kamu, karena ada pertimbangan anak di sini. Dia mungkin udah punya keluarga atau udah punya keturunan, sehingga mungkin ada isu restu dari keluarganya dia dalam hubungan ini, karena di Hierophant juga bisa berkaitan dengan institusi, which is family itu adalah suatu institusi. Dan aku ngelihat isu restu ini menjadi penyebab utama kenapa dia memilih untuk mengakhiri hubungannya sama kamu. Nah, kalau misalnya aku berada dalam situasi seperti ini, dia lebih memilih mengakhiri hubungan ini dan mendengar kata keluarganya, aku sih ya udah, ngapain diterusin gitu kan? Karena kalau misalnya dianya nggak kuat sama kamu, ngapain kamu bertahan sama dia gitu loh? Karena nanti yang akan menjalani hubungan ini ya kamu sama dia, bukan kamu dan keluarganya dia gitu loh, bukan dia dan keluarganya. Jadi kalau misalnya dari awal dia sudah bersikap seperti ini sama kamu, sih menurutku dilepasin aja, oke? Walaupun di sini ada soulmate connection or whatever you call it, you name it. Ya kalau misalnya dia tidak memperjuangkan kamu, ya buat apa dipertahankan, oke?
So kita akan lihat nih di sini apa sih outcome dari readingan kamu ini deck pertama. Oke, kita lihat outcome-nya. Oke, dan advice-nya juga buat kamu. Let's see. Oke. Queen of Pentacles, Four of Swords. Ini orang bakal balik lagi ke kamu. Ini orang bakal balik lagi ke kamu, dan aku rasa sebagian besar dari kamu yang milih deck ini, mungkin ketika orang ini kembali ke kamu, dia akan lebih serius. Dia akan memperlakukan kamu lebih baik, oke? Karena dia datang dengan energi Queen of Pentacles. Kamu mungkin berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke? Dia mungkin akan lebih menyanggupi keinginan kamu untuk lebih komit, atau misalnya menstabilkan lagi hubungan ini. Misal mungkin dia akan lebih mengakui hubungan ini, mungkin dia akan lebih show off terhadap hubungan ini kepada keluarganya dia. Intinya di sini ada sebuah perkembangan yang baik dari energinya dia terhadap kamu. Jadi aku rasa dia akan datang lagi. Kalian akan ada rekonsiliasi. Kalau misalnya ini kalian lagi putus ya, akan ada rekonsiliasi, dan dia mungkin akan duluan menghubungi kamu di sini. Oke. Berhubung di sini kartu sarannya adalah kartu Four of Swords, aku rasa di sini deck pertama kamu jangan mulai duluan komunikasi sama orang ini, karena dia yang akan datang ke kamu, dia yang akan memastikan segala sesuatunya akan segera membaik. Oke, jadi dalam deck pertama ini energinya aku ngelihat itu bukan salah kamu kenapa hubungan ini berakhir. Oke, kamu sudah berusaha semampu kamu sudah berusaha untuk mencintai dan menyayangi orang ini semampu kamu, tapi orang ini seperti merasa kayak not the time yet, belum saatnya. Dan aku rasa dia akan datang kembali saat ini, mungkin akan lebih siap, walaupun masih ada kemungkinan ini orang mungkin akan pergi lagi, tapi setidaknya untuk kedepannya memang ada peluang komunikasi datang kembali, dan orang ini yang duluan bakal menghubungi kamu. Sarannya untuk kamu di sini, ingat tadi, jangan coba duluan hubungi orang ini, biarkan dia yang datang ke kamu. Oke, itu sarannya. Start your healing. Oke, mulailah proses penyembuhan hati kamu. Oke, atau bisa jadi kamu ingin weighing your options, mungkin kamu pengen mempertimbangkan opsi kamu yang lain kalau misalnya kamu punya opsi lain, karena ada kartu Four of Swords di sini. Oke. So, itu adalah untuk deck pertama readingannya. Sekarang kita lanjut untuk deck kedua. Oke. Oke, ini adalah deck kedua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian stay safe, stay healthy di luar sana. Kita masih di tengah pandemi virus corona. Mohon hati-hati banget ya. Pakai hand sanitizer, pakai masker, karena kita nggak tahu ini virus akan bertahan sampai kapan. Oke. Jadi kita akan lihat di sini, apakah orang yang tiba-tiba menghilang dari kamu ini akan kembali lagi ke kamu? Apakah dia akan berubah untuk kamu? Apakah akan ada rekonsiliasi? Kita lihat di sini kemungkinannya. Oke. So here we go. About whatever connection they had. Let's see. Okay. 10 of Wands. Three of Wands. Six of Wands. King of Pentacles. Five of Cups. Queen of Wands. Deck kedua, aku ngerasa ini kalian hubungannya mungkin nggak ada kata
goodbye-nya. Intinya di sini dia tiba-tiba ngilang, kayak dia tiba-tiba berhenti komunikasi sama kamu, dia tiba-tiba blokir kamu. Intinya di sini nggak ada masalah atau nggak ada kata berpisah, dia tiba-tiba ngilang aja. Oke. Mungkin di sini ada jarak antara kamu dan orang ini, ada distance, oke? Emotional or physical distance. Intinya di sini ada jarak. Oke? Entah di sini kamu LDR sama orang ini, long distance relationship, oke? Salah satu penyebab utama kenapa orang ini tiba-tiba ngilang dari kamu, ya, aku rasa ada kaitannya dengan situasi finansialnya dia atau pekerjaannya dia, oke? Ada beberapa kemungkinan sih di sini yang aku lihat. Pertama tadi ada karena pengaruh situasi finansial dan karirnya dia. Mungkin di sini ada kabar buruk yang dia terima terkait situasi finansialnya dia, sehingga ini mempengaruhi kehidupan dia secara umum. Oke, dia kayak berasa berantakan gitu, Ten of Wands, oke? Karena tadi dia merasa kehidupan dia berantakan karena ada perubahan situasi finansial dan karir ini, akhirnya dia merasa nggak optimis lagi dalam hubungan ini, oke? Dia merasa nggak optimis, dia kebalikannya, dia merasa pesimis di sini bahwasanya hubungan ini bisa berhasil gitu loh. Kayak udah skeptis, gimana gue mau nikahin anak orang mbak kalau misalnya finansial gue gini hancur. Tapi kalau misalnya memang benar di sini ini orang tiba-tiba ngilang dari kamu, apapun alasannya, dia tetap harus bilang ke kamu bahwasanya kita break dulu ya, kita putus dulu ya. Intinya di sini ini orang memang patut bikin kamu emosi. Aku pun kalau misalnya diginiin orang tiba-tiba ngilang kayak gini, aku pun juga emosi. Who doesn't? Siapa sih yang nggak emosi ditinggal tiba-tiba gitu kan? Walaupun aku ngelihat orang ini punya struggle-nya sendiri, kayak dia ini punya sesuatu yang harus dia urus dulu sebelum dia bisa benar-benar fokus sama kamu. Tapi itu tidak seharusnya jadi alasan bagi orang ini untuk tidak memberikan kejelasan apapun sama kamu. Oke. Nah, aku juga ngelihat mungkin ada sebagian dari kamu di mana orang ini udah ngajak kamu komitmen, udah ngajak kamu untuk ada pertunangan di sini mungkin yang akan segera terjadi. Tapi ketika udah hampir mendekati ya waktu pertunangan kalian atau bulan pertunangan kalian, akhirnya dia ngilang. Like ini benar-benar sesuatu yang di luar dugaan kamu. Oke. Jika memang benar ada dinamika demikian di sini, aku rasa memang ini orang punya beban personal yang bikin dia jadi pesimis untuk bisa bersama kamu. Oke. Nah, kemungkinan kedua di sini, ini orang mungkin ya ada pihak ketiga. Queen of Wands, tidak tergantung gender, ini bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Terutama kalau misalnya kamu di sini LDR, long distance relationship, ini orang punya pihak ketiga, ada Queen of Wands di sini. Nah, untuk skenario kedua ini, aku ngerasa ini orang ketakutan dengan energinya kamu. Dia ngerasa kamu kayak lebih atau cenderung gimana ya, aduh gue nggak suka sama si A, gue ngerasa takut sama si A, gue merasa terintimidasi dengan si A karena dia terlalu powerful. Gue ngerasa nggak bakal balance ini hubungan. Intinya di sini ada sebuah hubungan yang tidak balance, oke? Yang satu di sini terlalu controlling, terlalu suka ngontrol gitu ya, terlalu suka mengatur-ngatur. Yang satunya lagi di sini bersikap pasif.
Tapi dalam sikap pasifnya itu dia sebenarnya juga nggak mau sebenarnya diatur-atur. Jadi kayak ada sebuah perang ego antara kamu dan orang ini, oke? Makanya di sini ada kartu Six of Wands. Sehingga kamu merasa kayak, aduh, ini nggak bakalan berhasil deh buat sesuatu yang long lasting. Untuk long haul journey ini nggak bakal bisa. Ini buat sesuatu yang komit. Ini untuk sesuatu yang bertahan untuk jangka lama nggak bakal bisa karena kami punya karakter yang sama, dan karakter yang sama itu akhirnya bikin kami kesulitan untuk beradaptasi, oke? Yang satu di sini King of Pentacles, yang satu di sini Queen of Wands. Yang satu di sini pengen menjadi seseorang provider, di mana dia yang berkuasa dalam suatu hubungan ini. Mungkin ini semacam hubungan yang tradisional ya, di mana salah satu pihak di sini pengen yang berkuasa, yang satu di sini pasif. Padahal di sini aku lihat ada dua orang yang memiliki kepercayaan diri yang sama, memiliki kekuatan yang sama, tapi akhirnya mereka bersatu dan terjadilah konflik gitu loh. Yang si perempuan ini percaya diri, the Queen of Wands energy, ini perempuan adalah sosok perempuan yang mandiri dan independen, dia bisa nyari duit sendiri, dia bisa bahagia sendiri, dan the only reason for this woman to fall in love is to be with this person. Salah satu alasan kenapa si perempuan ini atau siapapun kamu untuk jatuh cinta sama dia ini adalah karena kamu cinta sama dia gitu loh, bukan karena uangnya dia, bukan karena statusnya dia gitu. Tapi si laki-laki tidak menyukai hal itu. Dia pengen si perempuan itu merasa bergantung sama dia, dan ini bukan tipikal hubungan yang bagus sih menurutku ya, karena si laki-laki sepertinya tidak mendukung energi si perempuan atau si perempuan mendukung energi si laki-laki. Kalau misalnya ini adalah same sex relationship, aku rasa di sini kalian kayak kayak sebuah hubungan di mana yang feminin dan feminin itu bergabung, sehingga kalian kayak this is not gonna happen. Oke. Jadi kenapa dia tiba-tiba ngilang, Mbak? Karena ada hasutan ego mungkin. Kemudian mungkin juga ada pihak ketiga seperti yang aku bilang tadi. Dan aku rasa sih dari tebaran ini bakal sulit ini berhasil, oke? Karena kalian merasa kayak nggak butuh satu sama lain gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak butuh satu sama lain, ngapain kalian harus galau-galauan begini gitu loh? Nah, balik lagi mungkin karena kalian udah saling cinta, udah kayak rasanya kayak menemukan seseorang yang tepat gitu loh. Berasa nyaman aja Mbak, berasa connect gitu loh, nyambung hubungan kita. Tapi ketika menyangkut perihal kepentingan atau ego masing-masing, itu udah lain ceritanya, akhirnya muncul konflik, oke? So kita lihat di sini apa outcome atau outcome dan saran buat kamu deck kedua ini ya. Kita lihat. Outcome and advice for deck number 2. Let's see. Karena tahu gak sih, proses paling sulit dalam sebuah hubungan itu yaitu proses adaptasi tadi, karena kita bercampur dengan seseorang yang punya jalan pemikiran yang berbeda dengan kita. Dan I think relationship not an easy things to do or pursue. I don't know guys, let's see. Okay, kita lihat di sini. Page of Swords, I don't like this energy. And Six of Pentacles. Alright. So aku ngerasa di sini ya, deck kedua outcome-nya ada kartu Page of Swords. Aku rasa belum akan ada peluang kalian kembali bersama atau rekonsiliasi. Aku juga belum ngerasa, walaupun ini page ini terkadang penyampai pesan ya, ini bisa semacam pesan, tapi aku tidak merasakan dari energi ini orang bakal menghubungi kamu lagi. Oke? Belum dalam waktu dekat. Ketika kamu nonton video ini, belum dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu lagi. Kalian terlalu gengsian untuk memulai. Gue gengsi sih Mbak, siapa yang mulai duluan? Nah,
Sarannya di sini adalah Six of Pentacles. Coba diseimbangkan. Jangan hanya menunggu inisiasi dia untuk menghubungi kamu. Jangan hanya menunggu kejelasan dari dia aja. Kamu juga patut di sini minta kejelasan. Kamu juga patut di sini untuk memberikan kejelasan, oke? Jadi jangan hanya berserah diri. Nah, kalau dia menghubungi gue, baru gue akan step up. Jangan kayak gitu, ya. Kalau bisa, kamu juga bisa game changernya di sini, kayak seseorang yang atau decision makernya di sini. Kalau misalnya gue menghubungi dan dia tidak membalas, ya sudah, berarti ini hubungan end. Kalau gue udah berusaha untuk menghubungi, membalancekan hubungan ini, kemudian dia tidak memberikan respon yang sama, berarti kami memang tidak seharusnya bersama. Intinya di sini poinnya adalah deck kedua, coba untuk seimbangkan. Jangan hanya bersikap pasif. Kalian harus sama-sama memberi, equal give and take dalam hubungan ini. Oke, jangan kemukakan ego, kemukakan asas kejelasan hubungan ini. Kalau misalnya nggak jelas ini hubungan, kamu bakal susah move on, dan kamu juga nanti yang bakalan susah ke depannya. Oke. So, itu adalah deck kedua. Oke, sekarang kita lanjut untuk deck ketiga. Hai, deck ketiga, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja, stay safe, stay healthy. Kita masih di tengah pandemi virus corona. Dan tetap gunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker jika kamu pergi keluar atau dine in. Dan aku sarankan sih emang gak usah dine in ya, karena kita nggak tahu kalau misalnya di tempat tertutup yang berruangan AC apalagi ya. Berani banget kamu, luar biasa, aku tepuk tangan. Ya, tapi terserah, itu keputusan ada di tangan kamu masing-masing, oke? Dan sekarang kita langsung aja mulai ke readingan kamu deck ketiga. Di sini kita akan lihat apakah dia akan kembali menghubungi kamu, apakah ada kemungkinan rekonsiliasi antara kamu dan dia ini yang tiba-tiba ngilang mungkin, atau kalian udah putus sama dia. Kita lihat di sini kemungkinannya. Oke. Let's see. Deck ketiga. Oops, 5 of Wands. Wow. What an intense energy for deck number 3. Oke. Kartu pertama di sini ada kartu Eight of Cups. Six of Pentacles. Four of Swords. Princess of Swords. Three of Pentacles. The Fool card. Aku ngerasa sih kalian belum benar-benar putus ya. Ini bisa jadi ada dua kemungkinan. Kalian mungkin sebelumnya sempat bilang kita putus aja, gitu ya. Mungkin juga ada di sini yang orang ini tiba-tiba jaga jarak sama kamu atau tiba-tiba ngilang. Ada dua kemungkinan di sini, oke? Tapi apapun di sini situasinya atau kemungkinannya, aku ngelihat ini nggak bakalan selamanya putus. Ini hanya temporary atau sementara, oke? Dia butuh waktu untuk berpikir di sini bahwasanya apa sih yang perlu diperbaiki dalam hubungan ini. Kenapa sih ini hubungan penuh konflik terus? Apa sih yang harus gue lakukan? Aku lebih suka energi orang seperti ini, oke? Dia menarik diri, dia istilahnya butuh personal space, oke? Dia butuh personal space, dia butuh ruang untuk dirinya sendiri untuk berpikir. Apa sih yang salah dalam hubungan kita ini? Dia intinya masih ingin memperbaiki hubungan ini. Three of Pentacles, oke? Bagus banget orang seperti ini karena alasan utama orang ini pergi dari kamu ya karena dia butuh waktu untuk berpikir.
apakah ini hubungan harus dimodifikasi? Tapi ya intinya di sini niat orang ini untuk jaga jarak dari kamu, ya dia butuh waktu. That's the point. Aku jadi ngulang-ngulang di sini, oke? Percayalah ketika aku ngeliat kartu Three of Pentacles ini, masih ada emotional attachment kok antara dia dan kamu, dan dia masih mikirin kamu, dia masih kangen sama kamu. Makanya di sini ada kartu Princess of Swords juga. Dia stalking kamu di media sosial, dia nanya-nanya perihal kamu melalui teman-temannya dia atau teman-teman kamu. Intinya di sini dia itu kayak mengobservasi kamu dari kejauhan, oke? Ada hubungan yang tidak seimbang di sini, ya. Hubungan yang tidak seimbang ini pada intinya bikin orang ini berpikir untuk mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar. Apa sih sikap dan langkah yang tepat agar hubungan ini bisa jadi seimbang, oke? Dan in the end, aku rasa di sini pada akhirnya ini orang mau ambil resiko sih, kayak mungkin bakal ada sebuah resolusi, ya, yang ditemukan, ya, bakal ada sebuah resolusi yang ditemukan terkait kejelasan hubungan kamu dan orang ini. Mungkin juga ada situasi finansial di sini yang mempengaruhi kenapa orang ini tiba-tiba ngilang dari kamu atau tiba-tiba putus dari kamu. Ada sebuah alasan yang sangat krusial lah, aku bisa bilang, ya. Kayak mungkin dia lagi ada kesulitan keuangan, kemudian dia takut membebani kamu, oke? Sehingga dia menarik diri dari kamu. Bisa dia ada situasi demikian. Tapi dia belum melupakan kamu. Dia bahkan di sini ngecekin kamu tiap hari, kayak ya kesannya coward gitu ya. Tapi mungkin ini orang butuh personal space, who knows. Kayak dia butuh jarak, butuh waktu untuk berpikir intinya di sini, oke? Aku tidak melihat ada kemungkinan pihak ketiga di sini, ya. Jadi aku rasa isu deck ketiga ini bukan pihak ketiga, oke? Isu utama kalian itu adalah perihal masalah internal kalian gitu loh, ya. Kenapa kalian sering cekcok? Kenapa di sini kalian selalu berasa nggak seimbang hubungannya, sehingga salah satu pihak di sini lelah untuk terus mentoleransi pasangannya, sehingga dia merasa perlu memberikan shock terapi kepada pasangannya. Tapi saranku ya, bagi kamu yang mengalami situasi demikian, dan kalau misalnya di sini kamu yang memberikan shock terapi kepada pasangan kamu, kenapa nggak dibicarakan? Jangan buat seolah-olah pasangan kamu ini adalah seseorang yang layak diberi hukuman tertentu gitu loh. Kalian harus bicarakan dulu. I mean, nggak ada sih orang di atas dunia ini yang nggak layak dapat hukuman. The point is, gimana ya, kalau misalnya kamu tiba-tiba ngilang, kemudian kamu merasa perlu ngasih shock terapi ke pasangan kamu sih, ya aku rasa itu nggak perlu. That's unnecessary. Kamu cuma perlu ngomongin ke dia, kamu lelah dengan sikap dia yang seperti ini. Kalau misalnya dia tetap melakukan hal yang sama, mungkin baru kamu step back dari dia, atau mungkin kamu sudah melakukan itu, makanya kamu di sini menarik diri dari hubungan ini bisa dia, atau vice versa. Tapi ini bagus kok, seperti yang aku bilang di awal tadi, ini bagus. Ini alasan utama orang ini pergi dari kamu atau jaga jarak dari kamu memang untuk hubungan ini juga tujuannya. Dia nggak mau hubungan kalian lama-lama jadi toksik. Jadi kayak evaluasi, dia sangat evaluatif terhadap hubungan ini. Jadi dia mengevaluasi dirinya sendiri, dan dia juga berharap kamu mengevaluasi diri kamu dalam hubungan ini. Apa yang salah? Apa yang bisa diperbincangkan? Apa yang bisa diperjuangkan lagi? Apa yang bisa diperbaiki gitu loh. Itu yang orang ini inginkan terhadap kamu, deck ketiga. Oke? So kita lihat di sini outcome-nya. Oke? Kita lihat di sini. Apa kira-kira yang akan terjadi, kemudian saran buat kamu.
Oke. Wow. Wow. Wow, ada King of Pentacles sebagai outcome readingan kamu dan orang ini. Aku rasa ini orang akan kembali ke kamu, akan ada rekonsiliasi. Kalau misalnya kamu berharap ada rekonsiliasi terlihat jelas di sini. Mungkin orang ini akan menawarkan suatu komitmen kepada kamu setelah dia kembali. Oke, karena di sini ada kartu di Empress sebagai sarannya. Mungkin nanti akan ada upgrading di perkembangan hubungan kamu dan orang ini, dan kamu merasa kayak lebih evaluatif juga terhadap diri kamu sendiri. Kamu merasa lebih baik bersama dia, kamu merasa kayak menjadi diri kamu sendiri ketika kamu bersama dia, dan itu adalah suatu feeling yang benar-benar menyenangkan gitu kan, ketika kita merasa sudah bersama orang yang tepat. Dan sarannya di sini adalah terima aja. Oke? Terima pinangan orang ini. Ya udah sih Mbak, gue emang mau nerima, tapi kapan gitu ya. Tenang aja, aku rasa di sini dalam waktu dekat ya. Aku rasa dalam waktu dekat ketika kamu menonton video ini. Wow, jadi ada peluang rekonsiliasi dan ada juga potensi di sini hubungan kalian akan masuk ke level yang lebih serius dengan orang ini. Oh, ini orang sangat mencintai kamu. Dia tidak ingin melepaskan kamu. Ada unconditional love di sini. Ada sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat ya. Kenapa gue terus milih dia gitu Mbak? Kenapa gue terus menghubungi dia? Intinya di sini kamu nggak bisa gitu loh memberikan alasan spesifik kenapa kamu sama dia. You just want that person. Kamu hanya pengen sama dia. Dan akhirnya mungkin kamu akan mengikat hubungan ini dalam sebuah komitmen. Oke? So, itu adalah Choose Your Deck Reading untuk kali ini ya. Aku akan segera upload pesan penting untuk timeline ke depannya. Jadi tunggu aja di New Tarot Channel untuk masing-masing zodiak. Kemudian aku juga akan segera upload prediksi tahun 2021. Jadi tunggu aja di New Tarot Channel ini. Subscribe dulu, jangan kemana-mana. Oke? Bye.